Ya, selamat malam. Saat ini kita mendapatkan tamu istimewa ya. Dan saat ini kita akan membahas, artinya saling sharing saja. Saat Ya, ini kita saling memiliki, sharing. betul. Jadi tema kita malam ini Pak ya, mengenai how to manage telesales ya. Telesales, how to managing the telesales. Mungkin silahkan sebelumnya boleh memperkenalkan diri Pak, dengan Pak Taufik ini. Ya, Baik, terima kasih Mas Diso atas ya, kesempatannya. terima Ya, kasih Pak. kita baru bersua kemarin loh di LinkedIn, Iya, meskipun sudah saling follow, iya Pak. ya. Tapi ya mungkin pertemuan kita ini ditakdirkan untuk memberi manfaat ya, saling Amin Pak, sharing. betul. Baik, Iya, ngomong-ngomong tentang telesales, iya Pak. saya itu separuh hidup saya kan sekarang 50-an ya. Iya, Pak. Itu 25 tahunan itu di telesales. Jadi Oh, sekitar dimulai dari tahun 2000 di Citibank waktu itu ya. iya, Itu kan soko gurunya Telesel kan di sana ya, iya, produknya kartu kredit. iya. Kemudian eh, pindah ke Signa ya. Itu pertama kali produk asuransi dijual melalui telesales. Pertama kali, dan waktu itu jangan dibayangin Telesel seperti sekarang ya. Dulu itu masih pakai telepon yang produk inti itu loh, yang Oh, tablok gitu. iya, iya, iya. Kemudian Betul. database-nya itu hard copy Oh, kertas ya. ya, Pak ya? Kertas, salah satu lembar HPS Iya, itu isinya 50 data. iya. Terus call trackingnya, nge-trackingnya gimana? Itu pakai pakai Excel dipakai kertas gitu. Jadi connect contreng, kontak contreng gitu-gitu. Iya. Benar-benar totali manual. Itu tahun 2003 itu. Sampai akhirnya tahun 2004 itu dikonvert dari manual menjadi sistem kan. Iya. Kemudian model penjualannya juga direkam memakai VRS, Voice Recording System. Kemudian tanda persetujuannya bukan lagi tanda tangan basah, tapi melalui direkam. Selanjutnya proses transaksinya kami rekam Pak ya. Baik, dengan ini mohon dijawab dengan Hmm. setuju. Oh, semenjak itu ada skrip seperti itu ya, Pak ya? Betul, Sebelumnya iya. tidak ada kan ya, sebelumnya ya? Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tanda tangan Oh, basah, iya, pakai iya, iya. fax. Betul, betul. Gitu. Nah, dari situ langsung masif itu Iya. sampai detik ini gitu loh. Jadi Oke. kalau ngomongin telesel ya itu udah separuh hidup saya. Jadi kalau Oh dibilang iya. hebat enggak, mungkin lebih dulu dan lebih lama gitu. Iya, iya. Oh, Itu baik, sih Pak. secara singkat dari perkenalan saya. Oh ya, baik Pak. Iya, jadi kalau menurut Pak Taufik ya, sampai dengan saat ini ya, di mana tadi Bapak sharekan mengenai Ya, perjalanan karir Bapak ya, sampai dengan ya, saat ini. Nah, terutama untuk telesales Pak. Kalau ya. dengan era yang sekarang Pak, ini menurut Pak Taufik melihatnya bagaimana perkembangannya nih telesales Pak? Dengan era Oh, yang digital sekarang gitu Pak. Betul. dahsyat banget, dahsyat banget. Iya, Jadi mungkin kita berangkat dari apa itu sih telesales gitu ya. iya, Nah, telesales itu kan menjual melalui telepon. iya. Tapi kadang-kadang orang suka bingung telesel, telemarketing. Iya, Itu iya beda itu, fungsi. betul. Betul. Kalau telemarketing lebih kepada marketing awareness ya, Iya. atau dia janji ketemu, visit, biasanya untuk Hmm. produk B2B. Jadi Oke. targetnya bukan closing tapi kontak targetnya. Kontak ya Pak. Betul ya. Ada lagi telesurvey ya, dia survei melalui telepon dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Iya. Nah, lagi pilpres ini banyak itu survei itu. Nah, Oke. kemudian satu lagi telecollection atau desk Iya, call. Itu iya. nagih melalui telepon gitu. Oh, oke, oke, Pak. Iya. Oh, Nah, jadi, iya. telesel Hmm, adalah menjual melalui telepon. Jadi banyak fungsi. Beda nama oke. banyak fungsi. Jadi yang secara umum tadi Pak ada empat ya Pak ya. Yang pertama adalah Ya, bagaimana untuk membangun awareness-nya, jadi marketing ya ya, Pak ya. Dan betul yang kedua marketing. marketing, dan yang kedua mengenai telesurvey tadi Pak ya. Bagaimana untuk Ya, itu kan gather data ya Pak ya, mengumpulkan data pada betul. dasarnya ya. Ya, Dan betul. ketiga telesales dalam penjualan begitu Pak. Dan yang Penjualan. penjualan yang terakhir itu adalah collection. Oke, Betul. baik. Penagihan. Penagihan. Jadi itu Hmm. dibedakan dari masing-masing ini Pak ya. Istilahnya ngatur Tujuan. tujuannya begitu ya Pak ya. Betul, ya. Oke, oke. Jadi kalau Baik, baik. ngomongin revenue ya telesales. Oke, Ya, collection juga revenue. Tapi revenue. ngomongin tentang akuisisi data, ya Iya. telesurvey.
Oke, Nah, kalau ngomongin tentang potensi prospek, iya, ya itu telemarketing. oke. Jadi kalau dilihat tujuannya itu berbeda-beda, Pak ya. Otomatis Beda. berarti pengelolaannya pun berbeda-beda, Pak. Benar ya, Pak ya? Berbeda-beda, Oh iya. betul. Dan Silakan Pak, profilnya mungkin pun, boleh di-share bagaimana itu Pak? Tantangannya itu Pak ya. Pengelolaannya itu nah, seperti apa Pak? profilnya juga berbeda, ya. Oke, Jadi profil agent telesale dengan telemarketing itu berbeda. oke. Ya, jadi istilahnya itu paling tinggi itu istilahnya Kopassusnya ya, itu Iya. telesales. Karena dia Oh, benar-benar revenue. mm, Ya, kenapa bukan telecollection? Kalau telecollection kan dia nagih apa namanya duit dari perusahaan betul. yang sudah digunakan oleh customer. Itu berbeda. Biasanya lebih gagah itu kalau telecollection. Duit Iya. saya tolong kembalikan. Tapi kalau telesale, ayo Pak, bagaimana Pak dengan plan yang saya berikan? Nah, itu kan beda. Mm. Nah, kalau Oh, telesurvey itu lebih ada services ya, iya. ada customer service-nya di situ. Kemudian kalau Oh, telesurvey juga sama. Jadi beda tujuan, beda profil, beda pengelolaan. Seperti mm. itu. Sebelum sampai Nah, ke pengelolaan ya Pak ya. Taufik ya. Jadi Mm, karena itu berbeda-beda Pak. Jadi contoh kasus ya Pak ya, atau mungkin contoh nyata saja. Misalnya saya pernah betul, mendapatkan telepon penawaran kartu kredit misalnya Pak. betul, Nah, ya. ada yang memang agak rancu juga. Ada yang mengatakan, oh itu telemarketing. Tapi kalau mendengarkan penjelasan dari Pak Taufik, sebenarnya itu masuk kategori telesales ya. Nah itu Iya, sebenarnya ya, bagaimana itu Pak? Yang biasa. iya. Itu kan karena awam aja sih. Oh oke. Iya, karena pengertian awam seperti itu. Nah, sekarang Iya. setelah diberitahu ya harusnya itu telesale. Kalau Itu telemarketing telesales. itu, ya, Iya. kalau telemarketing itu janji ketemu, Oke, ya jadi kan? kalau telemarketing janji ketemu, setelah itu ada follow up, bisa bertemu langsung, bisa saja begitu ya Pak ya? Ya, ya ada field Oh, orang-orang dari lapangan misalkan iya, 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 eh, produknya adalah aplikasi di iya, mana aplikasi itu dibutuhkan demo atau dibutuhkan keputusan dari beberapa pihak. iya, Misalkan aplikasi ke HRD-an, ya kan, iya, absensi, payroll dan sebagainya. betul. Itu kan harus visit dan di situ harus hadir bagian HR, bagian finance, even mungkin COO, ya Iya, kan, iya, di iya, demo dan yang memutuskan juga beberapa pihak. hmm, Tapi kalau iya, B2C, telesale, ya udah iya. saya beli. Nah, saat itu terjadi transaksi. Oh, oke Pak. Analoginya seperti itu. Hmm, hmm. Nah, menarik Pak. Jadi artinya ketika tadi sempat diucapkan atau diinformasikan tadi Pak ya, Ya, jadi ada suatu datanya terlebih dahulu Pak ya. Ada datanya, tujuannya, prospeknya ya, untuk betul. kemananya. Dan tiap-tiap apa jenis dari masing-masing tele ini Ya, berbeda-beda. Otomatis yang bisa sering kita dengar itu ada database ya Pak ya. ya, Database database. prospeknya atau calon. Nah, Betul. yang membedakan ini dari tiap database-nya itu kan biasanya terkumpul data-data nasabah ya, atau calon nasabah Ya, katakannya ya. Mungkin betul. istilahnya Ya, berbeda-beda ya, ada yang calon nasabah, ada betul. yang prospek atau yang lainnya. Nah, berarti di Ya, dalamnya kan ada yang sering kita dengar istilahnya persona ya Pak ya. Persona itu berarti ya, ada namanya, jenis kelamin begitu ya, atau profesinya ya, atau semuanya. betul. Nah, dalam pengelolaan database itu dan kaitannya nanti dengan keberhasilan apa penjualannya itu seperti bagaimana Betul. Pak untuk pengelolaannya begitu? Nah, ini menarik sekali nih. Jadi Iya. ada istilah data is data. Hmm. Artinya adalah tugas seorang event telesale atau telemarketing atau apapun itu harusnya nggak ada kaitannya dengan cleansing data atau update data. Oh, Kenapa? Karena itu harusnya sudah dilakukan sebelumnya. oke. Maka ada yang disebut dengan CVM, Customer Value Management. Customer value management, Pak. Manajemen ya, Oke. jadi database itu Hmm. asalnya dari mana, historicalnya seperti apa, kemudian fit untuk produk yang mana, ya Oke. kan? Nah, kemudian up to date atau enggak, jangan sampai nama Taufik tapi begitu ditelepon nomor teleponnya sudah enggak valid atau dia kerjanya sudah bukan di situ tapi di tempat lain gitu. Nah, hal-hal Oh, kayak gitu tuh harusnya nggak boleh terjadi pada saat sudah di-call oleh si apa namanya frontliner ya yang ada di depan itu. Harus sudah dalam tanda kutip dimasak atau diracik di belakangnya. Itu namanya CVM, Customer Value Management. oke. Nah, kemudian ada yang disebut dengan setelah CVM ada namanya COM, Contact Offering Management.
Kontak offering ya. management, Pak ya. Betul. Nama DISO itu dalam 1 tahun harus di-call berapa? Jangan sampai keseringan. Nanti Oh, knowing. oh, Misalkan nggak boleh ditelepon lebih dari 5 kali dalam 1 tahun, misalkan. iya, Nah, jadi itu pertama CVM, Customer Value Management, yang kedua iya, COM, iya, Contact Offering Management, nah yang iya. terakhir adalah POM, Oke, Product Offering Management. Nah, mau ditawarin apa saja dalam 1 tahun, Mas Diso ini? Misalkan iya, kalau iya. di asuransi personal accident yang kecelakaan, kemudian 4 bulan kemudian ditawarin produk kesehatan, 4 bulan kemudian ditawarin produk investasi atau unit link, seperti itu ada journey-nya. Oh, iya, iya, iya. Jadi Berarti perlakuannya khusus. terkait database ini berarti ada journey tadi, Pak ya. Dan masing-masing journey itu harus terlewati ya berarti ya. Iya. Artinya CVM pun sudah harus beres begitu ya. Dan setelah itu ke COM dan pengelolanya Ya. bagaimana dan ke POM-nya. Nah, menariknya Pak, ini antara journey ini bagaimana dalam mengelolanya juga Pak ya. Jadi kan CVM-nya itu bagaimana pengelolanya tersendiri, COM-nya bagaimana, lalu terakhirnya POM-nya begitu Pak. Mungkin seperti apa itu masing-masing pengelolaannya begitu Pak. Nah, biasanya ada departemen tersendiri sih Oke. terkait dengan database. Makanya Hmm. kalau sekarang ada disebut dengan lead apa namanya, even ada manajernya, manajemen Iya, lead itu iya. sendiri ada gitu. Jadi Oke. gimana caranya dia menyiapkan bahan baku lah, Iya, bahan iya, baku untuk asupan para pasukan yang ada di floor. iya. Jadi mereka biasanya kerjasama dengan bagian produk, kemudian kerjasama dengan bagian yang terkait, Hmm. agar benar-benar database itu istilahnya the right database Iya. for the right product and the right people. Gitu. Oh, Jadi oke. kadang-kadang produk kesehatan juga people-nya sendiri beda. Oh, Produk ini di asuransi ya, produk iya. kecelakaan produknya beda. Hmm. Bahkan ini jam ke yang sekarang e-commerce itu variabelnya lebih lebih banyak lagi Oke. sekarang ini. Jadi bukan lagi tentang telesale dalam arti cuman menjual produk atau apa ya istilahnya jual putus. Iya. Sekarang malah di e-commerce ya itu lagi ngetren bukan telesale lagi tapi account management. Oh, oke. Jadi database-nya nggak banyak, ya mungkin dalam 1 bulan cuma 100, tapi si telesale itu bertanggung jawab end to end. Bukan hanya Oh, menawarkan produk booster bagi apa namanya untuk meningkatkan revenue bagi si seller istilahnya ya atau customer, tapi dari produk yang ditawarkan itu apakah ada impact dari increment si seller itu atau customer itu. Jadi increment revenue pun jadi KPI-nya atau jadi targetnya si agent itu. Makanya agent. sekarang iya lebih advance, lebih meningkat bukan hanya telesale tapi sudah account management. Oh, oke. Jadi Dan seiring database-nya pun lebih variabel lagi. Ada namanya database khusus untuk jual produk otomotif, iya. khusus jual produk fashion gitu. Di Oh, mana dia harus mengikuti tren iya. fashion berikut dengan kompetitor dari si apa namanya e-commerce itu sendiri. Iya. Seperti itu. Ada lagi affiliate seller istilahnya, ada lagi yang namanya mapping seller gitu loh. Wah, Oh, keren banget itu perkembangannya Pak ya sekarang ya? perkembangannya Oke. betul. Jadi benar-benar dan udah begitu Iya. syaratnya pun sekarang lebih lebih advance, minimal Oke. S1, usia maksimal 30. Kenapa? Terkait dengan gadget ya. Iya. Karena kalau sudah usia baby boomer kayak saya itu biasanya challenge di gaptek ya. Iya. Kalau kalau telesale yang ada di e-commerce itu Iya. benar-benar harus gadget minded ya. Iya. Kemudian intelijensinya juga harus jalan karena Iya. yaitu tadi tanggung jawabnya bukan hanya ngejual produk dari e-commerce itu sendiri, tapi Iya. bagaimana agar produk yang ditawarkan kepada seller itu Iya. ada impact-nya kepada increment si revenue-nya si seller dan itu jadi KPI. Oke. Oh, jadi artinya memang bisa dikatakan telesales itu sekarang berevolusi mungkin ya Pak ya? Oh,
bukan, berevolusi. kalau saya sih lihatnya berevolusi loh. Oh, Soalnya ini banget, iya. Jadi wah, perubahan jumping banget. bisnis itu ya? Iya, Iya, jumping banget. Dan for iya, your info, iya. mungkin jangan kaget bahwa sekarang pun sudah marak telesel yang beroperasi 24 jam. 24 jam. Oh, Tuh. oh, itu kalau Kenapa? 24, iya, gimana Pak? Itu bisa 24 jam ya? Nah, kenapa bisa 24 jam? Karena ini terkait dengan produk dan database. Nah, Oke, balik lagi, menarik menarik sekali untuk ke bahasan database itu tadi. iya, Jadi sekarang kan database bukan hanya collect dari existing kan, iya. juga benar-benar dari digital marketing. Hmm, Dan itu istilah kue itu fresh from the oven. hmm, Jadi malam-malam Mas Diso misalkan gabut, belum bobo, jam 1 misalkan, iya, lihat gambar-gambar menarik, ya kan, iya. eh ke-track, apa namanya, ngasih sesuatu data, itu dalam waktu kurang dari 5 menit langsung di-call. Di call ya Pak ya? Betul, Di iya, call. di-call Oke, langsung. iya, iya. Momennya, dapetin momennya gitu. Sampai akhirnya terjadi transaksi, memang sih biasanya itu produknya COD. Hmm, Dan itu biasanya produknya ya kurang lebih obat stamina, hmm, skincare, hmm. seperti itu. Dan itu istilahnya success rate-nya itu bisa 70%. Dari 10 yang Iya. interest itu 7. Karena Oh, momennya pas. iya, iya, iya. Oke, jadi menarik sekali Pak ya. Artinya Ya. tadi berbicara dengan momen dan juga Hmm. tentang waktu operasional sendiri juga ikut mengikuti ya Pak ya. Jadi jam 1 malam Betul, pun iya. langsung di touch begitu ya. Langsung di touch. Berarti bisa Itu namanya dikatakan, fresh data. Karena kalau hmm, lebih lebih dari 5 menit itu sudah iya. namanya cold calling. Sudah bukan fresh lagi. Oh gitu ya. Oke Pak. Iya. Hmm, hmm, hmm. Jadi Tingkat bisa, kesegarannya udah udah ya, hilang. ya. Berarti berbicara tadi terkait database, berarti Hmm, database ada yang didapatkan dari tadi yang Bapak katakan ya, digital betul, marketing dan channel-channel lain apapun yang memang berguna betul. ya nantinya untuk Ya, kesuksesan apa program telesalesnya. Berarti antara iya, CVM, COM, POM tadi berarti yang pertama adalah mesti kuat ya Pak ya. Artinya memang ya, mesti terorganisir ya dengan baik dan ya. kira-kira mungkin persentase keberhasilannya akan berapa banyak Pak? Artinya berapa besar begitu antara pengelolaan dengan pengelolaan CVM, COM dan POM-nya ini Pak terkait database ya. Artinya apakah semuanya berkontribusi atau yang paling signifikan untuk keberhasilan program telesalesnya itu bagaimana kira-kira Pak? Terkait dengan Oh, pengelolaan tiga hal tadi. itu semua saling berkait ya. Saling berkait. Eh, Oke. ya, gimana? Misalkan semakin, jadi ngomongin data ya, Iya, semakin segar itu data, maka iya. penetrasinya semakin bagus. Oke. Seperti tadi, misalkan baru ngeklik websitenya, Iya, ninggalin jejak, tahu-tahu di iya. call. Itu biasanya Wow. sukses rate-nya 70%, ya kan? Iya, Nah, iya. itu yang pertama. Yang kedua, model bundling. Hmm. Misalkan kerjasama, Iya, misalkan asuransi dengan bank apa, ya kan? iya. Nah, itu juga bagus. Yang ketiga adalah existing data, Hmm. misalkan cross sell, upsell, ya kan, add-on, ya kan. Iya. Nah, itu juga juga apa namanya? Juga sangat berpengaruh. Nah, kasta terendah dalam data adalah cold calling, data Cold yang sudah calling malahan ya dingin. Pak ya. Betul, Oh, iya. Jadi baik, yang baik. misalkan hard kontak, di telepon-telepon pada saat data itu baru, ya, nggak keangkat-angkat, akhirnya lebih dari 2-3 hari ya cold calling namanya. Itu Oh, kasta oke. terendah itu. Betul, betul. Jadi Nah, memang, add-on, kemudian cross sell, apa namanya, kemudian add-on, cross sell, ya, itu masuk ke dalam ya POM itu tadi, iya, apa namanya, product offering management, di mana Taufik ditawarin waktu itu masih sendiri, begitu sudah iya, menikah iya. ditawarin dengan suaminya, istrinya, pasangannya, Oh, anaknya dan oke. sebagainya. Itu masuk itu. Baik. Makanya dengan apa namanya, manajemen yang bagus dari CVM, kemudian COM sama POM, Iya. jangan sampai terjadi garbage in, garbage out gitu. Kalau Garbage in, masuknya garbage out. Oke. betul, masuknya Lebih, sampah iya. ya keluarnya sampah. Oh, iya, Itu iya. sih maksudnya. Iya, iya. Jadi Pak dengan perkembangan yang dahsyat begitu ya Pak ya, Ya, tentang
di dalam dunia telesales, otomatis dari sisi SDM pun seperti yang tadi Bapak sempat singgung ya, otomatis Betul. akan kapabilitasnya begitu ya, itu memang mesti Ya, mengikuti ya. Tadi ada yang betul. memang requirement-nya mesti lulusan S1 begitu ya, dan juga Betul. misalnya dia Usia. usia juga. Dan nah, Mm-mm. terkait pengelolaan SDM-nya ini Pak, nah ini kan Ya, otomatis akan menjadi tantangan juga ya Pak Taufik ya, ya, terutama memang mengelola yang kekinian begitu ya, SDM kekinian yang memang betul. sudah jump in begitu ya, masuk ke dalam industri Betul. telesales, plus juga Mm. tantangan berkembangnya apa model bisnis telesales ya. Tadi misalnya Ya, ada juga tidak di telepon tapi dia sebagai AM gitu ya, account ya. management. Nah, Mm. itu pengelolaan SDM-nya terkait dengan perkembangan ini bagaimana Pak Taufik? Yang konteks Nah, saat ini begitu Pak. ini yang jadi challenge terbesar, Iya, ya kan? iya, Especially gimana caranya menghadapi Gen Z, ya, betul. atau generasi apa tuh yang sekarang gitu. Iya, Jadi model kayak zaman saya tahun 2000-an, baby boomer lah, atau tahun kelahiran tahun 90-an lah masih bisa lah ya. iya, Di situ memang benar-benar yang ada kerja keras, ya kan? Work iya, hard, play hard, kayak gitu. iya, betul, betul. Dan tapi itu kebayar oleh penghasilan. Iya, Jadi dulu zaman saya masih jadi agent itu, iya, Mas Diso, iya, itu membawa pulang duit 40 juta, 30 juta itu iya. rekaman udah biasa. Wow. Iya, iya. Banyak Padahal waktu itu, kisah-kisahnya dulu Pak ya, seperti itu. iya, padahal Iya. waktu itu gaji pokoknya 500.000. Oh, Tapi jam kerjanya ada iya, istilah Densus 88, online iya, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. iya. Sabtu masuk, nggak ada life balance itu. Yang ada adalah dendam kemiskinan. Nah, Iya, iya. seperti itu nggak mungkin terjadi saat ini. Ya, Oh, bukan masalah baik buruk sih, lebih kepada ya sekarang zamannya beda. Dan pelaku industri telesel juga menyikapinya berbeda pula. Nah, ada good news, ada bad news. Good news-nya adalah sekarang ini status karyawan telesel itu bisa permanen staff oh. saat ini. Berbeda dengan zamannya Bapak Eh, Taufik dulu ya. Saya beda. Saya dulu itu karyawan tetap juga, Oh cuma ya. tetap dikontrak. Karyawan tetap, tapi tetap Oh iya, dikontrak. iya. Iya. Kalau sekarang Berbeda benar-benar total karyawan, ya iya sekarang Pak udah ya. berapa ya? Oke. Sekarang lolos probation karyawan tetap. Dan Iya, gaji iya, pokoknya iya. itu di atas UMR. Wow. Ada 6 juta. Gaji pokok loh. Woi. Iya, iya. Iya, 6 juta. Cuman, cuman komisinya paling Oh, 2-3 juta. oke. Dan untuk dapetin 2 digit Iya, sekarang ya, karena ya itu tadi tagline-nya adalah life balance. Pokoknya setiap Jumat sore pizza sama Coca-Cola ya, town iya. hall gitu ya. Iya, Kemudian gimmicknya kalau achieve target 50% boleh WFH. Nah, itu gimmick, itu iya, matter. iya. Itu buat yang sekarang ini gitu kan. Oh, iya, iya, iya. Sekarang seperti itu dan ya itu tadi permanen staff dan asuransi juga bukan asuransi BPJS semata, Oh, asuransi dengan asuransi yang keren gitu loh. iya, iya, iya. Benar-benar Jadi, sekarang itu hmm, dimanjakan. berarti itu memang berorientasi mengikuti aspirasi dari generasi sekarang, Pak ya? Iya, Bisa dikatakan betul. begitu ya? Karena memang Iya. itu ya. Dan itu Dan memang, turnovernya, kabar baiknya lagi turnovernya kecil sekarang. oh, oke, oke. Nah, Mau nggak berarti, mau mereka hmm, adaptasi, mau nggak mau mereka harus istilahnya adjust and improve to ya, to stay ini apa ya ya untuk bertahan gitu maksudnya. oh, oke. Cuman Berat, ya tetap tetap di batas yang nggak kalau dulu kan the sky's limit ya, iya. sekarang nggak, the sky's life balance gitu sekarang. Oh, iya, 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 betul. Nah, terkait itu, Pak. Jadi saya dengar dulu ya, kalau zaman dulu begitu, Pak ya. Berarti kan dulu target oriented istilahnya, Pak ya, dalam telesales Ah, target bukan oriented. bukan target money oriented. Money oriented malahan, Pak ya. Ya, Malah, iya, iya, iya. Money money oriented. oriented. Tapi kalau Hmm. sekarang itu mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke Ya kekhasan zaman sekarang life kekerasan zaman sekarang balance. orientednya Iya, begitu. nggak boleh rude Iya, ya, nggak boleh iya, kasar, ya kan? betul, betul. Karena ditekan dikit ya resign. Dan Hmm, biasanya di backup full oleh HR ya, ya lebih iya, manusiawi lah sekarang.
Iya, Ya, iya. cuman ya ada trade off, makanya ada bad news, ada good news. Nah, bad news-nya adalah saya juga dengar dari beberapa orang di network saya Iya. untuk naikin dari 50% ke 70% aja susah banget gitu. Oh, nah ini menarik Pak. Jadi perkara Hmm. tadi menaikkan dari 50 ke 70 itu kan dari sisi perusahaan Pak ya, dari sisi company Nah, begitu Pak. Nah betul. itu perusahaan melihat hal-hal tersebut juga tidak ada masalah Pak. Artinya kalau dulu kan memang money oriented Pak, karena memang perusahaan yang bisa menginfluence itu kan, artinya Ya. membos itu gitu. Nah kalau sekarang dari sisi perusahaan sendiri, memang begitu juga mungkin aspirasinya sama Pak ya? Yang saya tahu sih ya Iya. nyatanya baik-baik saja sih yang Oh saya tahu baik-baik, ya. tidak ada masalah ya berarti ya? Iya, Oh karena baik. misalnya ya target 30 Iya, misalkan dalam 1 iya, bulan. Eee, Achieve 50%, iya, gimik-nya misalnya nih WFH iya. atau kalau achieve 50% aman secara KPI, ada yang seperti Iya. itu. Oh, Jadi oke. jadi, istilahnya ya ternyata dari situ aja, dari sistem aja juga mendukung gitu loh. Oh, iya, baik. Iya, Berarti kemudian ada dalam waktu awal-awal saya masuk ya ke dunia e-commerce atau, startup gitu ya, iya. lah kok ini, apa namanya, presentasi achievement-nya 60%, 70% kok, Fine-fine biasa aja ya ya? gitu. Iya. Fine. Kalau dulu kan Kalau dulu serem-serem kan, take it wah or leave langsung it, ya kan, bisa kena SP take it mungkin, or Pak, leave ya? it, ya kena SP kayak gitu-gitu. Ya mungkin sekarang udah tapi ya Baik, kalau menurut saya sih ya mungkin ini zamannya ya, karena, zamannya. sekarang ya lebih bukan lebih rileks ya, Iya. ya lebih health environment kali ya? Iya, Jadi iya. nggak seperti yang zaman dulu saya lah. Iya, Cuman iya. ya untuk ya itu tadi balik lagi, untuk dapetin yang 2 digit seperti zaman saya itu mungkin Iya, sekarang, sedikit ya yang seperti itu ya. sedikit. Baik. Ada beberapa perusahaan asuransi yang masih seperti itu sih. Mhm, Tapi mhm. ya cara kerjanya ya masih seperti dulu. Oh, iya, iya, iya. Cara kerjanya. Berarti kalau kita menarik sedikit mengenai leadership-nya berarti, Pak, ya? Mungkin sebagai leader-nya ya, leader dari Betul. telesales itu. Kalau dulu kan memang karena money oriented, otomatis dia akan memberikan leadership yang memang based based on itu ya. Artinya Ya, tujuannya memang result-nya begitu ya atau ya. hasilnya. Nah, kalau sekarang dalam leadership dari pemimpin seorang leader telesales itu seperti apa berarti, Pak? Perbedaannya begitu. Sebenarnya sih, leader kan, kepanjangan tangan dari manajemen yang dari atas ya. Iya, betul. Cuman kalau ngomongin tentang basic skill leader kan ada 3. Iya, Satu, strategic thinking skill, gimana iya, caranya dia berpikir strategis. iya, Yang kedua managerial skill, gimana iya, caranya dia punya kemampuan untuk manage orang. iya, Nah, yang ketiga adalah, interpersonal skill kan, gimana caranya betul, dia jadi konduktor antar departemen dan betul. sebagainya gitu. Nah, yang saya lihat sekarang ini, eee apa namanya, si leader yang sekarang ini, apa ya, kayak semacam mungkin istilahnya udah familiar ya, apa ya, bisa atau apa tuh yang, burger burger. Burger, iya, Iya, burger ya. Tapi tekanannya yang saya rasakan juga, iya. itu lebih ke HR ya, sekarang tuh HR lebih ini banget, Oh, oke. lebih mengayomi lah maksudnya gitu loh ya. Iya, Jadi iya. kalau misalkan, "Hek!" Gitu, "Ae," Oh, oke, yang oke, halus. iya. Jadi sensitivitas itu mungkin ya, Pak, ya? Betul, Masalah itu, iya, ya itu oke. tadi, apa namanya, ya sekarang malah benar-benar ini bukan kalau saya sorry ya, bukan bicara masalah baik buruk atau apa, mungkin Iya, sekarang zamannya gitu. Jadi iya, sekarang dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk ya tanda kutip "speak up" gitu loh. iya, iya, Ya, tapi ya itu tadi karena banyak speak up, jadi mungkin agak knowing ya nah, sehingga, larinya pun iya, agak iya, sedikit gimana, jadi tapi harusnya sih pasti ada jalan lah ada untuk jalan. menemukan cara agar secara spirit ya, Iya, secara iya, karakter, tetap bisa menjadi seorang sales, tapi tetap dalam, koridor kepatuhan atau mhm, mhm. kepatutan. Nah, Makanya di dalam ini Pak, iya, di dalam setup tim telesales, iya, itu ada yang disebut dengan, positive sales culture. positive sales Sales ya, culture. ya, itu ada 3 tuh. Iya. Money oriented, hard work, ya, sama yang satunya lagi winning spirit. Oh, oke.
Jadi gimana caranya dia harus mata duitan, mau nggak mau harus Iya, mata iya, duitan. iya, Minimal ya mata duitan itu adalah misalnya komisi cuma 2 juta ya maksimal ya gimana 2 juta itu tercapai. iya, Atau sekarang itu money oriented mungkin diganti dalam tanda kutip di apa istilahnya ya, di sekarang dirubahlah dirubah. menjadi permanent staff oriented misalkan. Oh iya, jadi strategi Ya, substitutnya itu Pak ya, betul penggantiannya ya. itu. Oke. Karena ya sekarang kan seperti kita tahu permanent Iya, staff pun bisa direview kan dalam tanda kutip dipecat kan. betul, Kalau nggak betul, sesuai KPI. Nah, betul. itu tinggal dirubah aja tuh. Nah, tinggal Iya, ada apa dimodif lah. iya, Jadi money oriented mungkin ditambahi dengan permanent staff oriented gitu kan. iya, iya, Plus beserta dengan benefit-benefitnya kan, yang iya, mengikuti permanent betul, staff itu. Nah, yang betul. kedua adalah hard work ya. Hard work di sini lebih kepada gimana sih tingkat penyerapan data dia, solicit data dia, kontak data dia, kemudian presentasi data dia, Iya, akurasi dan sebagainya. Nah, yang terakhir winning spirit. iya, Nah, winning spirit ini untuk zaman sekarang ini mesti digalakkan ya. For your info aja, dulu saya pertama kali naik pesawat, pertama kali ke luar negeri, ya semua karena winning spirit gitu. oh iya, 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 betul, betul. Nah, nggak tahu zaman sekarang itu bisa nggak misalkan dulu itu ya setiap bulan winner trip-nya ya Singapura, Hmm, Bangkok, Hong Kong, nggak tahu sekarang seperti apa iya, gitu kan, oke, umroh dan sebagainya. iya, Nah, apakah sekarang masih relevan dengan reward itu, ataukah ada reward yang lain? iya, Misalkan staycation ke Bandung, ya iya, kita nggak tahu gitu kan. iya, iya, betul, Nah, itu mungkin challenge dari how to manage people saat ini. iya, Kitab sucinya tetap sama dari dulu sampai sekarang, tapi mungkin iya, isinya yang mesti isinya. dimodif. Oh, baik. Nah, berarti karena ada perubahan itu, Pak, otomatis dari sisi operasional pun berubah ya, Pak ya? Ya, Dalam pola operasionalnya. Mungkin challenge-nya di mana saja, Pak? Mungkin dari sisi people tadi ya, Pak ya. Dari people artinya dari challenge-nya sudah dan strateginya sudah Bapak Taufik share ya. Tapi kalau dari sisi operasionalnya itu secara umum bagaimana ini, Pak? Terhadap perubahan itu. nah berikutnya adalah yang paling signifikan untuk operasional telesel kan adalah teknologi. Teknologi, Pak ya. Betul. Oke. Makanya bahkan WFH dan WFA pun dijadikan gimmick. Itu bisa dijadikan Oh, reward oke. loh. Iya. Tapi itu nggak terjadi kalau secara teknologi nggak support, ya Oh, kan? oke. Nah, kemudian makanya sekarang ini hari pertama masuk diterima sebagai agent telesel itu Iya. langsung melekat tuh headset, laptop, kemudian flash ya Iya. kan dan sebagainya. Itu melekat tuh karena dia dipersiapkan untuk ya dunia ke zaman sekarang kekinian gitu loh. Iya, iya. Teknologi itu sangat mendukung. Nah, yang kedua adalah dalam hal database juga ada teknologinya kan. Ada namanya apa namanya predictive dialer, auto Iya. dialer, ya, di mana apa namanya campur tangan manual itu benar-benar diminimalisir. Hmm. Kemudian ada lagi namanya payment gateway, Iya. ya kan? Nah, payment gateway juga sekarang makin canggih. Jadi udah nggak musim lah. Baik Pak, saya tertarik. Bapak mau ditunggu transferannya ya? Ah itu Iya. udah Betul. udah sangat ini bisa bisa berubah pikiran gitu. Iya. Nah, dengan adanya payment gateway, apalagi sekarang digital banking kan banyak, nah itu juga mendukung gitu. Kemudian apa namanya, yaitu tadi fasilitas dari gadget yang mumpuni yang diberikan oleh perusahaan juga sangat membantu untuk operasional. Oh, baik, Pak. Jadi Jadi terkait dukungan teknologi tepatnya. teknologi ya, berarti Mhm. otomatis kalau misalnya perusahaan ingin berinvestasi begitu ya, katakanlah Ya, pada pada sisi pengoptimalan telesales begitu ya dari sisi betul. teknologi, berarti ada bisa dibilang mungkin lebih 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 banyak kebutuhannya Pak ya dalam sisi investasi teknologinya dibandingkan dulu ya. Kalau ya Ya, mungkin relatif ya, tapi kalau saat ini kan berarti banyak sekali yang bisa dikembangkan kan dari sisi ya. teknologinya begitu dalam meningkatkan apa awareness-nya dari calon pelanggan atau calon database calon apa prospeknya itu berarti ada perbedaan di situ ya Pak Taufik ya. Iya, sangat-sangat berbeda. Kalau dulu kan benar-benar voice, Ya itu ya, betul. sekarang chat.
ya kan? Iya, Bahkan ada namanya SMS Blast, iya, ya kan? Ada iya, namanya WA Blast. iya, Kemudian ada namanya sekarang malah teknologi terbaru IA kan, iya, di mana ngobrol yang jawab apa namanya robot ya kan, atau iya, aplikasi atau IA. Kecuali untuk misalkan sudah masuk kepada handling objection atau iya, final konfirmasi baru ditangani oleh si manusia gitu. Jadi ini manusia impact-nya juga gede. Tapi kalau saya sih sangat yakin ya telesel itu masih membutuhkan manusia, apalagi masih. culture Indonesia di mana masih suka Iya, ngobrol, iya, betul, kemudian high handling objection-nya, dan satu betul. lagi yang mesti diwaspadai dan ini jadi tantangan terbesar untuk telesel adalah komitmen customer di Indonesia itu ya memang agak Nah, challenge. Misalkan iya. ngomong setuju jam 10 belum tentu jam Nah, 12 siang. ini menjadi seperti ini Pak, paradoks ya Pak ya. Artinya di Ya, satu sisi teknologi bisa membantu sekali dan itu betul. mengikuti awareness dari memang banyak orang ya, banyak Ya, calon prospek calon nasabah yang memang betul. mungkin generasinya juga sama-sama generasi Ya, sekarang begitu ya. Tapi di betul. sisi lain, masalah tadi komitmen dari calon pelanggan Ya, misalnya udah janjian sekarang gitu, tapi ternyata berubah ya. pikiran, itu ternyata tidak berubah dari dulu Pak ya. Artinya pelin-pelannya begitu ya. Ya namanya manusia gitu Ya, ya. Nah itu itu mungkin itu paradoks ya. namanya kearifan lokal. Oh kearifan lokal. Iya iya. Jadi Iya teknologi boleh lah ya. iya Makanya kalau saya suka mengistilahkan eh, global power iya. versus local wisdom. Oh, oke. Nah, Iya iya local wisdom dari masyarakat Indonesia menurut iya. saya ya masih membutuhkan orang menjadi Masih orang. telesel sih. Jadi Dan itu belum berubah sampai sekarang dan mungkin mungkin juga dalam waktu dekat kecil kemungkinan untuk berubah ya Pak ya dalam ya dalam mungkin kaitannya itu. generasi ya 8 generasi mendatang kali ya mungkin. Iya iya. Baik Karena baik. memang itu ternyata ya Iya itu tadi nggak berubah. Udah nyampe, aduh saya cancel tiba-tiba meeting, ya ada ya kayak iya gitu. betul Atau betul. jam 10 sudah menyatakan setuju, jam 12 telepon ke customer service dibatalin, kayak Oh, gitu loh. oke. Jadi Baik itu iya. sesuatu yang common sekarang. Oh iya iya. Baik Pak Taufik, ini sungguh menarik dan sungguh banyak sekali ya insight yang diberikan oleh Pak Taufik. Dan saya mengucapkan terima kasih Pak ya untuk apa sesi kali ini sangat Ya, sangat luar biasa ya untuk apa insight-nya sangat penting sekali dari Pak Taufik. Semoga nanti ke depan kita bisa kembali ada dalam sesi yang sama ya Pak Taufik ya ya. untuk apa sesi telesales berikutnya begitu Pak Taufik. Semoga Masih berguna banyak bagi bahasan. bahasan. Iya iya. Iya. Baik kalau Tapi begitu Pak kalau Taufik. boleh Ya saya kasih kata penutup sih, ya ya semua orang ada zamannya, semua zaman ada betul. orangnya. Oh ya semua Adjust, orang ada zamannya, setiap zaman semua ada zaman orangnya. ada orangnya. Ya, Oke. yang penting adjust and improve to bukan stay relevant sekarang, Oh, stay alive. stay alive, iya. Ya. Jadi Iya, iya, tetap iya. optimis saja. Tetap Yaitu optimis. tadi ternyata canggihnya teknologi juga masih ada kearifan lokal yang masih membutuhkan manusia. Oh, baik, Pak. Jadi Siap. jangan jangan apa istilahnya jangan apa ya semacam kayak ada threat gitu. Aduh ada IE, aduh ada ini enggak kok masih butuh Iya, kok pasti butuh. orang Indonesia. Orang Indonesia. Oke. Baik, Pak Taufik. Terima kasih Ya, banyak ya untuk share-nya. sama-sama. Iya, sampai berjumpa Pak ya dalam sesi Ya, mendatang, Pak. Ya, terima kasih, Pak. baik, Selamat baik, malam. terima kasih. Selamat malam.